Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Teman-teman kelas 1. Seperti biasa, sebelum memulai sentra, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke teman-teman, alhamdulillah kita diberi rezeki umur yang panjang ya, diberi kesempatan untuk bisa bertemu lagi di bulan suci Ramadan ya, bulan yang penuh berkah, yang penuh ampunan ya, bulan yang dimana kita dilipat gandakan ya segala amal kebaikannya ya. Jadi teman-teman harus tetap semangat untuk menjalankan ibadahnya ya, baik itu ibadah puasa, sholat, dibaca kembali Al-Qur'annya ya, tadarus kembali ya, dan ibadah-ibadah lainnya ya. Nah, tema Ramadan kali ini kita akan membahas topiknya itu adalah tentang makanan dan minuman yang sehat ya, yang baik kita konsumsi selama bulan Ramadan ya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, siapa sih yang tahu apa itu makanan? Ibu jelaskan ya. Makanan adalah zat yang dimakan oleh makhluk hidup, seperti kita contohnya adalah manusia, untuk mendapatkan nutrisi yang kemudian diolah menjadi energi ya. Nah, kita sudah bahas tentang energi ya. Salah satunya itu sumber energi adalah makanan ya, yang kita konsumsi ya, yang nanti sama tubuh setelah diserap itu bisa kita gunakan untuk beraktivitas ya, bisa untuk bermain, belajar, beribadah, dan lain-lain ya. Nah, sebagai seorang muslim tentunya kita itu memiliki tolak ukur ya dalam melakukan segala hal ya, menjadikan halal dan haram sebagai tolak ukur dalam melakukan segala perbuatan ya. Misalnya nih, dalam hal kita mengkonsumsi makanan atau minuman ya. Jadi bukan hanya sekedar makanan atau minumannya itu adalah makanan yang sehat dan bergizi, tetapi harus jelas juga ya kehalalan dari makanan atau minuman tersebut ya. Nah, kita sebagai seorang muslim itu wajib sekali ya harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal ya, yang baik ya, yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena semua yang halal itu adalah yang terbaik ya teman-teman ya. Kita tidak perlu iri dengan orang lain ataupun dengan pemeluk agama lain yang mungkin bisa mencicipi atau tidak ada aturan kehalal keharamannya ya. Allah itu maha pengasih dan maha penyayang ya, sehingga membuat aturan untuk hidup kita secara detail ya, sampai untuk makanan dan minuman ya, karena itu akan berpengaruh ya terhadap hal-hal yang akan kita jalani ya. Semakin halal, semakin bergizi yang kita konsumsi atau kita makan, maka akan semakin bagus untuk tubuh kita ya, akan semakin sehat ya, dan kita akan semakin bersemangat dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari ya. Apalagi pada saat bulan Ramadan seperti ini ya, kita sangat memerlukan tuh makanan yang sehat, yang bergizi, bernutrisi, dan paling wajib adalah halal ya teman-teman ya. Tidak perlu mahal, sederhana pun tidak ada masalah. Yang penting halal dan memang itu toyib ya, baik untuk tubuh kita ya. Nah, makanya penting sekali ya kita menjaga dan mengatur makanan dan minuman apa saja sih yang harus kita konsumsi ya selama bulan Ramadan ya. Kapan kita harus mengkonsumsi pada saat sahur dan juga pada saat buka puasa ya. Nah,
Adapun beberapa makanan dan minuman yang sehat ya, dan sebaiknya dikonsumsi selama menjalankan ibadah puasa ya. Yang pertama, makanan yang mengandung karbohidrat kompleks ya. Yang kedua, makanan yang berprotein tinggi. Yang ketiga, kurma ya. Yang keempat adalah sayuran. Yang kelima adalah buah-buahan. Dan yang keenam, yang terakhir adalah air putih ya. Nah, Ibu akan berikan contohnya ya. Makanan yang mengandung karbohidrat kompleks adalah nasi merah, oatmeal, pasta, roti, gandum, kacang almond, dan lain-lain ya. Masih banyak contoh lainnya ya yang tidak Ibu sebutkan ya. Nah, untuk contoh makanan berprotein tinggi itu ada daging-dagingan ya. Ada daging ayam, daging sapi, daging bebek, daging kambing, daging ikan, dan daging hewan laut lainnya ya. Masih banyak ya contoh daging-dagingan lainnya ya. Terus ada produk susu, telur, kacang-kacangan, misalnya kacang kedelai ya, dan kacang jenis lainnya ya. Nah, berikutnya itu adalah kurma ya. Kurma ini adalah salah satu makanan yang disunahkan ya oleh Rasulullah kita ya, untuk kita konsumsi sehari-hari, apalagi di bulan suci Ramadan ini ya, karena banyak sekali manfaat kurma yang bisa kita ambil ya. Nah, kurma itu mengandung kandungan gula yang alami ya, dan nutrisi yang baik untuk tubuh ya, seperti mineral, kalium, tembaga, serta sumber serat ya. Nah, makanan berikutnya adalah sayuran ya. Contohnya itu ada brokoli, ada bayam, ada wortel, ada tomat, dan sayur-sayuran lainnya ya. Makanan berikutnya adalah buah-buahan ya. Nah, adapun contoh dari buah-buahan ini ya, ada apel, ada anggur, ada semangka, ada pir, ada melon, dan ada buah-buah lainnya ya. Yang berikutnya adalah air putih ya. Nah, air putih ini paling penting ya teman-teman ya. Nah, karena air putih ini membantu tubuh terhindar dari dehidrasi ya, atau kekurangan cairan tubuh ya, apalagi selama kita menjalankan ibadah puasa ya. Ini mengkonsumsi air putihnya harus dijaga ya teman-teman, pada saat buka puasa dan sahur ya. Nah, air putih itu juga membantu menjaga suhu tubuh dan mengatur fungsi tubuh ya, karena memang tubuh kita ini terdiri paling banyak itu dari air ya teman-teman ya. Nah, selama puasa sebaiknya minum 2 gelas air putih saat sahur, 2 gelas air putih saat berbuka puasa, dan 4 gelas air putih di antara keduanya ya. Jadi di antara buka puasa dan sahur ya. Nah, adapun beberapa makanan dan minuman yang sebaiknya dihindari untuk dikonsumsi ya ketika sahur ya. Bukan tidak boleh, tapi dihindari dulu ya, biar ibadah puasa kita lebih lancar ya. Yang pertama adalah makanan yang banyak mengandung gula yang tinggi ya. Contoh makanan yang mengandung gula yang tinggi itu adalah kue-kue, roti, biskuit, dan minuman manis lainnya ya. Apalagi yang punya kadar gula, misalnya kita bikin sirup ditambah lagi gula pasir. Nah, itu juga termasuk makanan yang atau minuman yang mengandung gula yang tinggi ya. Nah, yang berikutnya, yang kedua adalah
makanan yang mengandung lemak jenuh ya. Contoh makanan yang mengandung lemak jenuh ini seperti gorengan, bakwan, ote-ote ya, yang semua serba digoreng ya, ikan goreng, ayam goreng, dan lain-lain ya. Pokoknya yang melewati proses penggorengan ya. Nah, berikutnya adalah makanan atau minuman yang mengandung kafein. Nah, adapun contoh makanan atau minuman yang berkafein adalah kue kering, khoisan, kopi, dan lain-lain ya. Jadi tidak hanya kopi yang hitam, kopi-kopi yang lainnya itu juga mengandung kafein ya, tapi ada yang kadarnya tinggi, ada yang rendah ya. Nah, dari sini Ibu harap teman-teman sudah mulai memahami materi yang Ibu berikan ya. Jika ada yang kurang jelas, minta bantuan kepada pendampingnya di rumah ataupun orang tuanya di rumah untuk menghubungi Ibu via WhatsApp ya. Oke teman-teman, pesan Ibu tetap di rumah, jaga kebersihan, jaga kesehatan ya, diperbanyak dan dijaga kualitas ibadahnya ya, agar kita tidak kehilangan amalan-amalan baik serta manfaat nikmatnya beribadah di bulan suci Ramadan ini ya. Oke, Ibu akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di Sentra Sains berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.